Salam, apakah suara saya terdengar dengan baik? Oke, ya, ada satu lirik lagu yang saya dari dulu suka, meskipun saya sebenarnya nggak hafal lirik lagu itu, sehingga saya coba cari ya. Kira-kira lagunya begini. Apa artinya hidup kalau hanya bernapas dan jantung yang masih berdenyut, tapi tiada bahagia. Apa artinya hidup kalau hanya berharta, limpah makan dan limpah pangan, tapi nanti binasa. Ya, itu satu lagu, saudara bisa teruskan. Yang saya pikir waktu saya membaca atau mendengar pujian ini sudah lama sekali. Yang ada dalam pikiran saya justru satu ayat firman Tuhan, ya meskipun bukan itu yang akan kita baca, tapi ada satu ayat firman Tuhan yang begitu tajam dan bahkan sampai hari ini sulit dimengerti. Kalau kita membaca di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 19, 20 dan seterusnya, dikatakan apa bedanya kita dengan binatang? Ya. Kalau kita hanya sama-sama bernapas, memiliki satu kesempatan hidup dan sama-sama mati, gitu ya. Maka saya mencoba merenungkan bagian firman Tuhan yang memang tidak ditentukan, tapi temanya sudah ditentukan. Gaya hidup yang memiliki dampak, tentu ini bagian dari core value, bagian yang ketiga, wisdom. Jadi kalau kita memperhatikan bagian ini, maka ini kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan hikmah. Saya ingin kita membaca satu bagian firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. 2 Raja 5 ayat 1 sampai 3, tentu nanti bagian-bagian lain pasti akan terekspos. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuhan menghadap nabi di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit. Saya begitu ternyata orang yang tidak terpandang dengan none, bahkan saya memberi kata si anu ya, tapi memiliki dampak yang luar biasa. Ya, saya juga justru diteguhkan Gea Brother tadi dalam kesaksiannya, berangkat dengan ketidakpastian, tapi catatan di situ, wah, sampai mengubah pola pikir. Nah, siapa mereka berdua kan gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan ini, saya izin share ini, saya memiliki catatan sederhana untuk bagian firman ini. Kita akan lihat apa karakteristik gaya hidup yang memiliki dampak. Kita lihat percaya kepada Tuhan pasti adalah hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama. Berarti antara teori dan praktek. Nah, kalau kita perhatikan dampaknya luar biasa. Dampaknya itu terjadi pemulihan bukan hanya secara fisik, tetapi lagi-lagi saya sangat diberkati dengan satu kata dari saudari Gea. Itu
Ya, ada perubahan paradigma, ada perubahan cara berpikir, ada perubahan gaya hidup. Nah, ini kita perhatikan. Nah, saya ingin lanjutkan. Yang pertama, siapakah mereka atau orang-orang yang memiliki gaya hidup yang berdampak dalam perjanjian lama itu? Ya, sebelum kita melihat sosok yang tidak penting banget ini, ya, saya punya kesulitan waktu saya mencoba mencari tafsir, mencari buku-buku tentang siapa perempuan ini, nggak ketemu. Yang dibahas itu Naaman lah, Raja Aram lah, Ahasya lah, dan sebagainya. Siapa perempuan itu tidak jelas. Tetapi saya punya keyakinan, sesuai dengan teks tadi, bahwa orang ini memiliki dampak. Kalau kita berbicara tentang siapakah orang-orang yang memiliki gaya hidup yang berdampak, berhikmat dalam PL, kita bisa melihat catatan-catatan perjanjian lama yang sangat jelas. Ya, tidak ada orang sebelum itu dan sesudah itu yang memiliki hikmat. Siapa dia? Dia Salomo. Gitu ya, itu catatan di dalam Alkitab. Wah, itu luar biasa. Sekali dia pasti dampak. Dia raja, dia negarawan, dia ilmuwan, dia penulis, dia politisi hebat, dia sastrawan, dan sebagainya. Saudara bisa tambahkan sebuah predikat dan kita berkata, ya pantas kalau dia memiliki dampak. Ya tahu? Kalau dalam zaman Daud, oke, Israel itu hanya dalam skop nasional, tetapi begitu beranjak kepada Salomo, maka kerajaan Israel itu go public, bahkan mendunia. Ini dampak Salomo. Kemudian kita juga bertemu dengan sosok pribadi yang justru berdampak di tengah-tengah dunia. Siapa itu? Daniel. Jelas sekali. Ya, Daniel itu seorang nabi, seorang visioner, seorang ilmuwan, seorang administrator negara. Saudara bisa tambah predikat itu. Nah, kita akan berkata, ya pantas. Ya, tapi seperti pertanyaan teman yang bersaksi tadi, siapa saya? Kan gitu ya. Ini yang kita bisa lihat. Nah, mungkin kita bisa satu waktu bertanya, apakah saya ini bisa memiliki dampak, pengaruh kepada orang lain? Oke, tentu dalam konteks ini saya buat pembatasan masalah. Dampak yang saya maksudkan bukan dampak yang buruk ya. Sekali lagi, kalau menulis skripsi ada pembatasan masalah, maka pembatasan masalahnya adalah dampak yang positif tentu. Oke, nah kita coba lihat dari dua tokoh tadi, sebenarnya masih banyak. Ya, dari dua tokoh tadi, kira-kira di mana posisi kecil ini? Ya, kita untuk bercermin dari siapa garis kecil ini, saya ingin menggambarkan sosok Naaman juga, supaya bisa lihat perbandingannya yang sangat mungkin tidak bisa terbandingkan. Ya, Naaman bisa berarti menyenangkan, murah hati, adil, dan seterusnya, gitu ya. Ya, si Anu, oke, saya pakai istilah si Anu, gadis kecil tanpa nama, gitu ya. Nah, kalau kita memperhatikan bagian itu, dia panglima tentara Aram. Oh, jelas siapa dia. Laki-laki hebat atau besar, isgadol, gitu ya. Jadi bukan ini bukan bicara fisik, tapi ini bicara tentang prestasi. Memang dia sudah terbukti atas pemakaian Allah juga, dia sudah terbukti memiliki prestasi yang luar biasa. Dia komandan panglima, ya gitu ya, memiliki ketenaran dan dikasih tuannya Raja Aram. Dan kalau saya boleh katakan juga, itu juga menurut saya kasih karunia Tuhan yang luar biasa buat dia. Karena di dalam ayat itu, perkenanan Tuhanlah dia mendapat kemenangan. Ya, jadi sebagai pendidikan bagi umat Israel, dia pakai bangsa Aram ini untuk menjajah bangsa Israel waktu itu. Nah, tetapi satu yang tidak bisa kita pungkiri, dia memiliki sakit kusta. Ini satu penderitaan yang luar biasa. Ternyata saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam PL kan itu jelas. Tapi dalam catatan-catatan bangsa-bangsa juga ternyata orang yang sakit kusta sama saja, ya, tidak dapat perkenanan Tuhan, tetapi juga tidak dapat perkenanan manusia.
Jadi kita bisa bayangkan kondisi Naaman yang tidak bisa bersembunyi di balik semua predikat pakaian kehormatan itu. Ternyata ada satu cacat celah aib. Dan kalau kita katakan, menurut catatan Alkitab, bicara tentang kusta bukan bicara medis. Bicara tentang kusta, bicara teologis. Bicara tentang kutuk, bicara tentang bagaimana seseorang yang dianggap berdosa. Nah, ini kita perhatikan. Nah, kemudian kita lihat orang Israel, ya, ini bangsa jajahan. Kita perlu melihat ini supaya kita, termasuk saya, kemudian teman-teman yang mungkin sekarang ini sedang bertanya-tanya dalam hati, apakah saya bisa berdampak? Kita lihat gadis kecil, ya. Jadi ya Nara Ketona, gitu ya. Jadi kita bisa lihat itu. Bahkan dia asisten rumah tangga, dia pembantu. Nah, kok bisa-bisanya gitu ya? Tidak dikenal oleh siapapun. Tapi izinkan saya menyampaikan satu predikat yang mungkin secara tersirat, tapi dia orang yang bahagia. Mengapa saya katakan orang yang bahagia? Karena menurut saya kebahagiaan itu terpancar, ya. Ya, dia bisa menikmati hidup, bahkan dia berarti peduli dengan penderitaan orang lain. Jadi kayak satu itu. Nah, bisa lihat, ya, kita tidak kurangnya benar 100%. Menjelaskan bahwa orang yang berkhidmat, orang yang memiliki tempat adalah mereka yang memiliki fasilitas sosial yang luar biasa. Ya. Tapi kalau kita memperhatikan, bukan hanya fasilitas sosial, ya, kalau kita memperhatikan bagian ini, maka kita lihat nanti, ya. Nah, kedua, kita perhatikan yang menjadi karakteristik atau gaya hidup orang yang berdampak, ya, percaya kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat yang ketiga, ya, berkatalah gadis itu kepada nyonya, sekiranya, perhatikan, dia hanya memberikan informasi bahwa ada Tuhan, ada nabi di Israel yang berkuasa menyembuhkan. Dia orang yang percaya Tuhan. Ya, waktu saya membaca ini, saya teringat seorang yang bernama Rahab yang menjadi pahlawan iman. Ya, adalah orang yang juga mendengar dan percaya apa yang Tuhan lakukan. Jadi tidak bisa. Kalau kita mau berdampak, tidak bisa dari pertama. Ya, ini tentu sesuai catatan Alkitab, ya. Saya tidak katakan, nanti kita bisa lihat apa hikmat Allah dari atas dan dari dunia. Kalau kita perhatikan percaya kepada Tuhan. Coba kita perhatikan. Kalau kita mungkin berbalik 2 lembar dari Alkitab kita yang membawa Alkitab. Ya. Kita bertemu atau 2 3 halaman ke belakang dalam 2 Raja-Raja pasal 1. Sangat berbeda. Justru Raja Israel yang bernama Ahazia, ketika dia jatuh, dia sakit. Saudara tahu apa yang dia katakan? Tolong pergi. Ya, saudara perhatikan. Tolong pergi minta petunjuk Baal Zebub. Terbalik. Orang yang punya kapasitas, orang yang punya segala-galanya tidak percaya Tuhan. Pertanyaan saya, apakah orang seperti ini berdampak? Enggak. Ya, sekali lagi, ya. Tapi kalau kita memperhatikan di sini, dia percaya dan takut akan Tuhan. Ini penting sekali kita lihat. Sekiranya, itu kalimatnya, ya, if only katanya gitu. Sekiranya dia berbagi informasi tentang Tuhan yang sangat dibutuhkan Tuhannya. Apa mungkin 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, bertahun-tahun mungkin bisa, ya. Ya, kita mungkin cari. Tapi saudara bisa perhatikan, sambil dia ngepel, sambil dia nyapu, sambil dia cuci piring, dia lihat tuannya yang terhormat itu mengalami penderitaan. Ini
Ya, ini yang saya perhatikan. Maka kita mencoba melihat bagian firman Tuhan ini. Ada banyak alasan sebenarnya. Mengapa aku harus berkata? Ya, mengapa dia harus berkata kepada tuannya pada waktu itu? Sekiranya tuanku, ya, ya. Kalau kita perhatikan, kita bersikap masa bodoh, ya sebenarnya bisa. Memang berpikirin kan gitu ya, EGP kan gitu. Ada banyak alasan untuk berdiam diri pada waktu itu. Kita lakukan, ya. Ya, dia hanya seorang pembantu. Tidak pernah masuk dalam pikiran Naaman kalau orang itu yang bersuara kepada istrinya. Tidak masuk. Dia hanya seorang pembantu, saudara. Dia orang jajahan. Satu kemungkinan yang pasti, ya kalau kemungkinan bukan kemungkinan lagi ya, sorry, ya. Tapi satu hal yang pasti, ya ada kepahitan atau ada dendam bisa. Ya, bukankah masih terngiang-ngiang bagaimana misalnya anak kecil ini, gadis kecil ini dipisahkan dari keluarganya karena penjajahan? Bukankah dia terbayang bagaimana bangsanya atau orang-orang yang dikasihinya mengalami keterpurukan karena orang haram? Ada dendam atau kepahitan. Dan itu memang ada buktinya di dalam Alkitab. Saudara tahu, kenapa Yunus menolak untuk pergi ketika disuruh Tuhan pergi ke Niniwe? Nanti saudara lihat ayat itu. Karena di dalam ayat pasal 1 memang tidak jelas. Ya. Tapi ketika kita membaca pasal 4 ayat 1 dan 2, seperti yang sudah kukatakan Tuhan, aku nggak mau pergi ke bangsa itu. Saudara tahu alasannya? Karena nggak pantas bangsa yang pernah menjajah bangsaku itu mendapat kemurahan Tuhan. Karena nggak pantas bangsa yang menjajah bangsaku itu mendapat kasih sayang, keselamatan dari Tuhan. Perhatikan. Jangan pikir ini hanya ada di Alkitab. Kita bisa memiliki sifat partikularisme yang sempit. Ya. Kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang berpikiran egois. Kita bisa berpikiran seperti orang-orang Kristen bahwa hanya kelompokku lah. Saudara perhatikan ini. Dia orang jajahan. Ya, tapi kelihatan sekali ada kepahitan atau dendam. Maka kita lihat nanti sifat ini dari mana ya. Dia tidak punya hak bicara. Jelas ada risiko. Ya. Untung juga kalau kita memperhatikan misalnya Lukas 4 ayat 27, ya, waktu misalnya ini misal saja. Kalau dia waktu itu bicara, ya tiba-tiba dalam Lukas 4 ayat 27 kita lihat ya. Karena kamu ngomong saya disembuhkan, sedangkan di Israel saja tidak seorang pun pernah disembuhkan, gitu kan? Jadi ini ada risikonya, ya. Ini kita lihat orang yang percaya kepada Tuhan itulah orang yang memiliki dampak. Orang yang takut akan Tuhan itulah orang yang memiliki, ya. Sebenarnya takut Tuhan itu sekaligus bicara tentang gaya hidup kita yang memiliki dampak. Oke. Tetapi simpulan singkat, ia peduli dengan penderitaan orang lain. Nah, dari mana sifat ini? Ya, kok bisa seperti itu? Nah, ketika kita melihat, kita kaitkan, ya, apa yang sebenarnya dimiliki oleh perempuan kecil ini. Inilah yang dicatat di dalam kitab Yakobus, saudara. Ini yang disebut dengan hikmat dari atas. Karena ternyata ketika saya memberi contoh, siapa tadi, Salomo, kemudian Daniel, mungkin juga Yusuf, mungkin teman-teman yang lain, itu memiliki kapasitas kognitif, kepintaran yang luar biasa. Ternyata Alkitab tidak hanya menjelaskan hikmat dari sisi kognitif saja. Jadi saya sangat bersyukur kita harus memuji Tuhan. Kita punya firman Tuhan yang lengkap. Jadi
Kalau kita baca kitab-kitab hikmat misalnya, kita justru akan menemukan contoh-contoh yang justru kepada subjek yang tidak memiliki kapasitas kognitif, ya. Kita perhatikan misalnya, kalau saudara bisa secara cepat bisa kita lihat misalnya kalau kita misalnya pasal yang ke-30, ya, Amsal 30 ayat 25 sampai 28. Di situ ya, kita Amsal mencatat, mari kita belajar dari semut. Mari kita belajar dari pelangi. Mari kita belajar dari belalang. Mari kita belajar dari cicak. Pasti binatang-binatang ini dipakai di dalam menjadi pelajaran untuk memiliki hikmat. Karena bicara tentang hikmat tidak terbatas kepada kapasitas saja, tapi juga bicara tentang afektif, tentang psikomotoris, tentang aspek yang komprehensif yang harus kita miliki. Gitu? Kalau Bapak Ibu baca, maka apa yang bisa kita pelajari dari semut? Orang yang berhikmat itu, saudara perhatikan, dia pasti orang yang rajin dan memiliki prioritas. Silakan saudara buka nanti Amsal 30 ayat 25 sampai 28. Itu jelas sekali. Memiliki sikap yang rajin, dan ada prioritas karena dia tahu ada musim yang akan datang di mana dia tidak dapat bekerja. Kemudian pelanduk, orang yang binatang yang memiliki juga disiplin, memiliki visi keras. Di dalam kelemahannya, dia justru bangun tempat yang kontras dengan keadaannya di atas bukit batu. Belalang tidak punya pemimpin, ya toh? Tapi dia punya disiplin. Cicak, orang yang dapat beradaptasi, orang yang dewasa, ya. Jadi kalau makan permen ya permen nano-nano kan gitu ya. Sorry, ini bukan iklan. Asam, asin, manis, semua nano. Jadi dimanapun kita ada, kita berisa. Ini yang bisa kita lihat. Nah, kembali kepada pembacaan tadi, saudara. Maka kita memperhatikan, kalau kita melanjutkan apa yang dikatakan oleh Alkitab, kalau kita bisa membaca dari Yakobus pasal yang ketiga, saudara bisa baca. Waktu saya membaca bagian ini, saya compare dengan apa yang dimiliki oleh gadis kecil ini. Maka kita melihat ini hikmat dari bawah, ini hikmat dari atas. Murni dia. Dia tidak punya pikiran apa-apa. Ya, pendamai. Saudara perhatikan, bukankah posisinya dia seorang jajahan? Tapi hatinya yang damai. Tidak memiliki kedendaman, tidak memiliki permusuhan. Membuat dia bisa terbuka. Ya, peramah. Pasti. Oke? Penurut. Ya. Saya juga nggak habis pikir. Ya, memang tidak dicatat oleh Alkitab secara detail. Begitu dia memberi informasi itu, istri Naaman langsung sampaikan ke suami. Suami langsung sampaikan ke raja. Langsung sampaikan ke Elisa. Lihat, bermula di sini. Ya, penuh belas kasihan dan buah yang baik, pasti. Dia adalah orang yang penuh dengan belas kasihan, itu pasti. Ya, tidak memihak, oke? Tidak munafik. Nah, kalau kita lihat, ya sekali lagi pembatasan masalah kita dalam skripsi ini, dalam khotbah ini yang berwarna kuning. Kita bisa bandingkan, saudara. Oke, kalau kita bandingkan dengan sikap raja yang dicatat di dalam pasal 5, mulai dari ayat yang ke-6. Ya, berbeda sekali. Dia mulai berburuk sangka tentang surat yang dikirimkan oleh Raja Aram itu.
Dia mulai memikirkan sesuatu yang bersifat negatif. Dia mulai berpikir surat itu sebagai ancaman. Lihat, hatinya tidak lagi murni, hatinya lagi tidak ada lagi damai. Dia mulai memikirkan bagaimana caranya, ya, supaya hal itu tidak terjadi. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Gehazi, ya, tidak murni. Dia mulai memikirkan apa? Lihat, dia memulai memikirkan ada amplopnya enggak ya, khotbah di setia, gitu ya. Iya kan? Berapa banyak ya? Ya, saudara, kalau khotbah di kota kan enak, tapi kalau saudara khotbah di desa-desa, maaf, saudara bukan dapat sesuatu, tapi justru memberikan sesuatu. Tapi dengan Elisa jelas, dan gadis kecil, mereka memiliki hikmat yang dari atas, murni. Ya, kita lihat di situ. Sehingga waktu persembahan itu diberikan, Elisa bilang, no way, saya tidak boleh terima persembahan darimu. Tujuannya supaya kau tahu bahwa ada nabi, ada Tuhan yang berdaulat di negeri ini. Ini satu model kesaksian yang luar biasa, saudara. Nah, ini yang bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, secara cepat saja, mengasihi Tuhan dan sesama. Ya. Nah, saya ingin memberi satu contoh. Kalau saudara perhatikan, kita sangat mengenal satu perbuatan mukjizat yang luar biasa di antara mukjizat lain. Memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Salah satu mukjizat yang luar biasa. Tapi kalau saudara baca, ya, mari kita buka Yohanes. Oke, mari kita buka Yohanes pasal yang ke-6. Ya, saya minta salah seorang boleh membaca Yohanes. Sebentar, saya harus cari dulu. Oke, Yohanes pasal 6 ayat 9. Silakan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, saya juga agak terkejut waktu baca ini. Pernahkah kita bertanya, siapa pemilik 5 roti dan 2 ikan itu? Kalau saudara lihat Lukas, Lukas, Matius, Markus tidak mencatat. Tapi Yohanes katakan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Saudara, untuk terjadinya mukjizat, karena ada orang-orang yang memberi diri dari hal yang paling sederhana. Mungkin hanya 1-2 kalimat sederhana yang dia tidak pernah pikirkan. Itu berdampak global. Hanya memiliki barang yang secara duniawi mungkin tidak ada hitungan. Saudara perhatikan. Maaf, sekali lagi saya tidak meragukan mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, amin 100%. Tapi pertanyaan saya, ya, kita tidak boleh memasukkan pikiran kita ke dalam. Nah, ada satu tokoh, anak kecil tidak ada namanya. Saudara silakan seluruh tafsiran, siapa dia juga nggak ketemu. Ada orang yang mau berbagi. Ini loh yang kumiliki, hanya ini. Saudara tahu? Satu hari, ya, 5 roti dan 2 ikan itu hanya cukup untuk diri sendiri. Tapi Om Petrus datang, ya, saya pakai cerita singkat. Om Petrus datang mulai menghampiri anak itu. Dek, bolehkah aku minta 5 roti dan 2 ikan yang kau punya? Saudara perhatikan di sini, kemurnian anak ini, ketulusan anak ini, kebaikan, penuh belas kasihan anak ini. Inilah orang yang mengasihi Tuhan, tetapi tidak berhenti pada mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Waktu anak kecil ini diminta 5 roti dan 2 ikan, dia mulai melayangkan pandangan, ya, ke sekitarnya. Tanpa sadar dia sudah mengulurkan tangannya memberikan apa yang dia punya.
bukan besarnya yang saudara punya, tapi kemurnian hati kita, kepedulian kita untuk menolong orang lain. Itulah arti mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, ini yang kita lihat. Pernahkah kita bertanya, siapa pemilik roti dan 2 ikan? Nah, sehingga hari ini kita tidak perlu lagi kecut hati, kita tidak perlu lagi kusar. Apakah aku bisa berdampak? Yes. Ini kita lihat. Sebaliknya kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, untuk menjawab pertanyaan orang yang merasa lebih dari orang lain, Tuhan justru memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Mengapa orang Samaria? Karena Yesus ingin menunggang-balikan cara berpikir yang salah. Mengapa orang Samaria? Karena orang Samaria, ya, the second class. Mereka orang-orang yang tidak masuk hidupnya. Ya, meskipun orang Samaria bukan orang kafir, ya. Kita bisa melihat. Nah, justru di sini Lewi iman mengetahui firman Tuhan. Ini yang harus kita waspadai sebagai, ya, apa namanya, teolog-teolog. Ini yang harus kita hindari. Lewi dan imam mengetahui hukum Taurat. Teorinya yes, tapi tidak menunjukkannya dalam praktek. Ini yang kita perhatikan. Kemudian orang Samaria dianggap tidak mengetahui. Tidak ada teori, tapi menunjukkannya dalam praktek. Ya, kita akan mudah berkata, aku mengasihi Tuhan. Tapi semua bisa itu dalam teori. Tapi ketika kita diminta berbagi, ya toh, maka saya harap ini jelas. Sehingga tidak seperti pengalaman kita lagi waktu-waktu bertahun-tahun yang lalu. Ada sabun cat 5 jari di kampus. Ya, ada orang-orang yang diam-diam menjerit, sementara ada orang-orang yang kalau boleh ini hari Sabtu dan hari Minggu datang terus karena dia punya banyak berkat. Tapi ada orang-orang yang tiap saat memakai, ya, Pepsodent telunjuk jari. Tahu ya, telunjuk jari. Jadi tidak ada odolnya. Atau sabun cap 5 jari. Saya harap ini tidak terjadi. Tapi tahun-tahun yang lalu terjadi di konteks saya. Ya. Saya harap orang yang sekarang, kita yang sekarang ini lebih beriman dari teman-teman kita yang lebih dulu. Nah, ini yang kita lihat. Apa yang terjadi, saudara, sebagai bagian akhir dari firman Tuhan ini? Terjadi pemulihan dan pertobatan. Saya sengaja pakai istilah pemulihan, pertobatan. Karena kalau kita menyelidiki 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ya, itu oke, bicara tentang pemulihan dari sakit, ya, jelas ya. Tapi ternyata bukan hanya pemulihan secara fisik. Kalau Bapak Ibu perhatikan 2 Raja mulai dari ayat yang ke-14, itu jelas sekali, ya toh? Apa yang dia akan katakan? Ya, dia mengalami kesembuhan secara fisik. Kalau yang namanya mujizat tidak perlu proses waktu yang berkepanjangan, terjadi seketika. Kesembuhan secara fisik. Ini juga kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 4 yang saya bacakan tadi secara singkat. Jelas sekali bahwa ini kasih karunia yang pernah dialami oleh seorang kafir. Ada banyak janda, tapi hanya janda di Sarfat yang mendapat kasih karunia. Ada banyak orang yang mengalami kusta, hanya Naaman yang mendapat kesembuhan. Ya, ada kesembuhan secara fisik. Tapi kemudian, kalau saudara lihat bagian itu, ya, ada pengakuan iman bahwa hanya di Israel dan melalui Allah Israel kesembuhan dapat terjadi. Ya, saya bukan mau mengkritisi kesembuhan yang bertebaran di YouTube hari ini. Walaupun sudah banyak akhirnya kritisi yang menurut saya kurang ajar juga, maaf saya katakan seperti itu. Justru mengkritisi orang, tapi dia juga perlu dikritisi kan gitu. Ya, tentang kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Bertebaran tiap hari mengalami kesembuhan. Tapi buat kita untuk menguji apa kesembuhan itu bermanfaat atau kesembuhan itu bersifat dia atau tidak.
Kita uji dengan ini. Apakah orang-orang yang disembuhkan itu akhirnya percaya kepada Yesus? Apakah orang-orang yang disembuhkan itu akhirnya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Ya, kesembuhan model sulap terjadi, paku-paku terjadi. Ya. Tapi untuk apa? Karena ujung dari lagu yang saya nyanyikan sepotong tadi, apa arti semua ini kalau akhirnya kita binasa? Orang yang disembuhkan secara fisik tapi akhirnya juga binasa. Apa artinya? Ada pengakuan iman bahwa hanya di Israel dan melalui Allah Israel kesembuhan dapat terjadi. Ya, menunjukkan sikap yang baru. Dia pada mulanya adalah orang yang angkuh, kita bisa maklum dia punya jabatan yang luar biasa, bintang 5. Ya, kalau dia punya channel YouTube pasti viral hari ini. Ya kan? Tapi pelayanan Elisa yang mulai dengan pelayanan model Yesus dengan kerendahan, ya, sengaja menunjuk referensi ke Sungai Yordan yang kotor. Di Sungai Yordan yang kotor itu ada ketahiran. Untuk merendahkan dia. Ya, ada sikap hidup yang baru. Ya, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun ucapan syukurnya dalam bentuk pundi-pundi emas dan sebagainya ditolak oleh Elisa, kan kita tahu. Tapi bukan itunya. Tapi hatinya meluap dengan ucapan syukur tentang apa yang dia terima. Saudara perhatikan, ternyata kalau kita memiliki dampak, ini luar biasa. Ya, ada cara berpikir yang baru. Ada cara hidup yang baru yang terjadi kepada orang yang ya memiliki ya dampak itu. Ya, membangun mesbah bagi Tuhan. Ini yang bisa kita lihat. Ya. Kemudian yang terakhir, memohon pengampunan atas dosanya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini sangat jelas untuk kita. Sekali lagi, saya berterima kasih untuk saudara tadi. Kesaksian yang luar biasa. Dia tidak pergi dengan keberanian. Dia tidak pergi dengan merasa bahwa dia memiliki sesuatu. Semuanya tidak pasti. Tapi satu kata yang dia ucapkan tadi, dia sampai merubah cara berpikir. Oh, terpuji Tuhan. Saya pikir buat kita, saya pikir pertanyaannya bukan apa punya. Karena jelas saudara dan saya sudah punya segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau membuka hati kita? Apakah kita mau membuka hidup kita? Apakah kita mau membuka mata kita untuk melihat? Ya, jangan jauh-jauh ya. Maaf, ini untuk teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang sekarang masih di kamar asrama. Maaf, untuk yang di luar mungkin tidak. Yang pertama yang saudara harus buat, lihat teman-teman di kamar. Dengar doa mereka. Ya, nguping sekali-sekali. Jangan-jangan sampai hari ini mereka berteriak, Tuhan tolong saya. Ya. Mungkin tidak untuk uang SPP, untuk uang sekolah. Satu kali saya memimpin satu wali kelas di I3. Ini kesaksian yang pernah saya mungkin bagikan di kelas. Kami persekutuan kelas, kemudian begitu heboh, semangat. Tapi kemudian pemimpin pujian katakan, mari kita berdoa untuk beberapa teman dari kelas ini yang besok atau beberapa hari lagi pulang karena tidak bayar uang sekolah, meskipun waktu yang disebutkan itu adalah tentamen. Dalam bahasa kita dulu itu ujian akhir sering itu disebut tentamen. Wah, kok begitu indahnya kita memuji Tuhan ya, tapi kemudian pokok doa. Ya, karena saya wali kelas kemudian saya kata, stop.
tolong berhenti dulu untuk berdoa. Apa yang saya katakan? Saya buka dompet saya, sungguh ini pernah saya lakukan. Karena di kelas itu ada kelas asrama keluarga, jadi bukan hanya yang reguler seperti ini. Ada orang-orang yang memang ada rumah-rumahnya di sana, di I3 itu ya. Saya buka dompet saya keluarkan beberapa uang lembar dari dompet saya. Saya bilang, maaf sebelum kita berdoa, saya tergerak untuk memberikan ini kepada nama-nama itu. Saya letakkan di depan pemimpin pujian. Sebelum saya mundur, saya katakan, ada teman-teman yang lain yang tergerak. Saudara tahu apa yang terjadi. Seringkali kita berteori mengasihi Tuhan, memuji Tuhan dengan luar biasa. Tapi ketika kita diminta mempraktekkan sulit, apa yang terjadi? Terjadilah mukjizat itu. Tadinya kita berdoa, bermohon Tuhan, berilah belas kasihan kepada teman-temanku, beri kirimlah berkat. Diganti dengan doa ucapan syukur, Tuhan terima kasih karena malam ini sudah tercover uang sekolah untuk teman-teman kami. Saudara, saya mau melakukan itu, kita semua mau belajar melakukan itu. Hidup yang berdampak dimulai dari hati yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Bukan karena apa yang saudara miliki, tapi semua saudara sudah punya itu. Maukah saudara memberikan? Lihat, sejarah Alkitab mencatat orang yang tidak timbangan ini, tapi memiliki pengaruh yang luar biasa. Karena dia percaya kepada Tuhan dan dia mengasihi.